어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Ramadhani dengan NIM P101221006, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai gizi dan infeksi penyakit tidak menular untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi dengan dosen pengampu Dr. Jamaluddin Sakung, SPD MKes. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu gizi dan penyakit tidak menular atau PTM, sering yang disingkat PTM, saling terikat dan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, PTM sendiri seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan lain-lain merupakan penyebab utama kematian di dunia. Nah, mungkin penyebabnya itu seperti pola makan yang tidak sehat dan faktor risiko lainnya yang meningkatkannya risiko PTM sendiri. Nah, gizi yang baik dan pola makan yang seimbang penting dalam pencegahan dan pengendalian PTM. Di Indonesia sendiri, masalah gizi dan PTM meningkat, prevalensi obesitas, diabetes, penyakit jantung maupun kanker meningkat. Itu penyebabnya kurangnya asupan buah dan sayur, pola makan tinggi lemak jenuh dan gula, serta gaya hidup tidak aktif menjadi faktor risiko utama PTM di Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke pengertian gizi dan PTM. Nah, gizi merupakan konsumsi makanan yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Gizi yang baik sangat penting untuk kesejahteraan kita. Penyakit tidak menular ataupun PTM seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker seringkali terikat dengan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, gizi yang baik dan gaya hidup sehat sangat penting dalam pencegahan dan pengelolaan PTM. Pola makan seimbang dan nutrisi yang tepat dapat menjaga berat badan, tekanan darah, dan kadar gula darah normal, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Olahraga teratur, tidak merokok, dan menghindari alkohol berlebihan juga penting dalam pencegahan PTM sendiri. Oke, selanjutnya kita ke hubungan antara gizi dan penyakit tidak menular atau PTM. Itu ada 6 poin. Yang pertama, pola makan dan resiko PTM. Pola makan yang tidak seimbang, tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan rendah serat dapat meningkatkan resiko PTM seperti diabetes, penyakit jantung, maupun obesitas. Nah, makanan yang tinggi lemak jenuh dan gula tambahan dapat menyebabkan peningkatan berat badan, peningkatan kadar gula darah, dan penumpukan lemak di dalam tubuh. Sementara itu, makanan rendah serat dapat menyebabkan masalah pencernaan dan meningkatkan risiko penyakit usus besar. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi pola makan yang seimbang dengan mengutamakan makanan yang rendah lemak, rendah gula tambahan, dan tinggi serat. Selanjutnya itu yang kedua, nutrisi dan sistem kekebalan tubuh. Nah, nutrisi yang mencukupi terutama vitamin dan mineral mendukung fungsi optimal sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh yang kuat dapat membantu melindungi tubuh dari PTM termasuk kanker. Beberapa nutrisi penting yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh antara lain seperti vitamin C, vitamin E, vitamin C, A, kalsium, dan makanan yang kaya nutrisi. Makanan ini meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, protein maupun nabati. Yang ketiga itu ada berat badan dan obesitas. Nah, gizi yang tidak seimbang dan kelebihan asupan kalori dapat menyebabkan obesitas. Obesitas pada gilirannya meningkatkan risiko beberapa penyakit tidak menular termasuk diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, peradangan, dan resistensi insulin. Penting untuk menjaga berat badan yang sehat dengan mengadopsi pola makan yang seimbang, mengontrol asupan kalori, dan menjalani gaya hidup aktif. Keempat itu ada asupan lemak dan kolesterol. Konsumsi lemak jenuh dan trans yang berlebihan dapat meningkatkan kadar gula kolesterol dalam darah, yang merupakan faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular. Lemak jenuh umumnya ditemukan dalam makanan hewani seperti daging merah, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Lemak trans biasanya ditemukan dalam olahan dan makanan cepat saji. Mengurangi konsumsi lemak jenuh dan trans serta memilih lemak tak jenuh seperti lemak sehat dari ikan, alpukat, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kadar kolesterol yang sehat. Yang kelima itu ada gula dan diabetes. Ternyata konsumsi gula tambahan yang berlebihan dapat berkontribusi pada perkembangan diabetes tipe 2 yang merupakan salah satu bentuk PTM sendiri. Nah, gula tambahan dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan resistensi insulin. Penting untuk membatasi konsumsi gula tambahan dan
mengutamakan sumber gula alami seperti buah-buahan. Yang terakhir itu yang keenam, gizi selama tahap kehidupan. Nah, asupan gizi yang tepat selama tahap perkembangan seperti masa kehamilan dan masa anak-anak dapat membentuk dasar kesehatan yang baik dan mengurangi risiko PTM di masa depan. Selama masa kehamilan, nutrisi yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada masa anak-anak, asupan gizi yang baik membantu dalam membentukkan kebiasaan makanan yang sehat sepanjang hidup. Nah, dengan menjaga pola makan yang seimbang, mengonsumsi nutrisi yang mencukupi, serta menjaga berat badan yang sehat dapat menghindari faktor resiko seperti konsumsi lemak jenuh, berat tambahan, kekurangan aktivitas fisik. Kita dapat mengurangi resiko PTM dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya kita ke faktor resiko penyakit tidak menular atau PTM. Dia terdapat 3 poin. Yang pertama itu merokok. Nah, merokok adalah faktor risiko utama bagi banyak jenis PTM, termasuk penyakit jantung, stroke maupun kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, merokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah yang menyebabkan penumpukan plak dalam aretri yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan meningkatkan risiko kanker paru-paru. Yang kedua itu ada kurang aktivitas fisik. Nah, kekurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup yang kurang aktif merupakan faktor risiko penting dalam perkembangan PTM sendiri. Nah, kurangnya aktivitas fisik itu dapat menyebabkan penumpukan lemak tubuh dan menurunkan kebugaran kardiorespirasi. Hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Oleh karena itu, penting untuk menjaga gaya hidup aktif dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, bersepeda, ataupun berenang. Nah, ketiga itu mengonsumsi alkohol. Ternyata konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko PTM seperti penyakit hati, kanker, dan gangguan mental. Alkohol sendiri dapat merusak organ tubuh, terutama hati, dan meningkatkan risiko terjadinya kanker tertentu seperti kanker mulut, tenggorokan, dan payudara. Nah, dalam studi kasus yang dilakukan oleh beberapa peneliti, mereka mengevaluasi hubungan antara pola makan dan risiko diabetes tipe 2. Mereka menemukan bahwa pola makan yang buruk yang ditandai dengan tingginya konsumsi lemak jenuh, tingginya konsumsi gula, dan rendahnya konsumsi serat meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2. Sebaliknya, pola makan yang sehat yang ditandai dengan rendahnya konsumsi lemak jenuh, rendahnya konsumsi gula, dan tingginya konsumsi serat dapat mengurangi resiko untuk terkena diabetes tipe 2. Nah, kenapa? Karena pola makan yang buruk dengan tingginya konsumsi lemak jenuh dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan peningkatan resistensi insulin. Lemak jenuh biasanya ditemukan dalam makanan hewani seperti daging merah, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Resistensi insulin adalah kondisi di mana tubuh tidak merespon insulin dengan baik yang dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, tingginya gula dalam pola makan yang buruk juga dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Nah, gula tambahan dalam makanan maupun minuman dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan mengganggu regulasi gula darah yang normal. Akibatnya, pankreas harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin guna menurunkan kadar gula darah tersebut. Lama-kelamaan, hal ini dapat menyebabkan kelelahan bagi pankreas dan penurunan sensitivitas dalam tubuh terhadap insulin. Selain itu, rendahnya serat juga dalam pola makan yang buruk dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Serat merupakan komponen makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mengontrol kadar gula darah sendiri. Nah, serat membantu mengurangi penyerapan gula darah makanan, menjaga rasa kenyang lebih lama, dan mencegah fluktuasi kadar gula darah yang tajam setelah makan. Sebaliknya, pola makan yang sehat dengan rendahnya konsumsi lemak jenuh, rendahnya konsumsi gula, dan tingginya untuk mengonsumsi serat dapat membantu mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2. Nah, konsumsi lemak jenuh yang rendah membantu menjaga berat badan yang sehat dan mengurangi resistensi insulin. Konsumsi gula yang rendah membantu menjaga kadar gula darah stabil dan mencegah lonjakan gula darah yang berlebihan. Konsumsi serat sendiri yang tinggi membantu menjaga pencernaan yang lebih sehat,
menjaga rasa kenyang lebih lama, dan mengontrol kadar gula darah. Dengan demikian, pola makan yang sehat dapat membantu mengontrol berat badan, menjaga gula darah stabil, dan mengurangi resiko untuk terkena diabetes tipe 2. Kita ke pencegahannya. Nah, perilaku hidup sehat seperti yang saya katakan, tidak merokok, konsumsi sayur dan buah lebih dari 5 porsi per hari, konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per orang atau per hari, konsumsi gula tidak lebih dari 4 sendok makan per orang per hari, serta konsumsi lemak ataupun minyak tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari sebanyak 3-5 kali per minggu, tidak mengonsumsi alkohol, dan kendalikan stres. Terus lingkungan yang sehat, bebas polusi udara, kendaraan yang layak jalan, fasilitas umum, aktivitas fisik seperti tempat bermain dan olahraga, menjaga kondisi tubuh seperti berat badan ideal, gula darah normal, kolesterol dan tekanan darah pun normal. Selanjutnya kita ke pengendalian risiko dapat menerapkan dengan perilaku cerdik. Nah, C kondisi kesehatan secara berkala. Hindari asap rokok. R rajin aktivitas fisik. D diet sehat dengan kalori seimbang. I istirahat yang cukup. Dan K kendalikan stres. Nah, dengan perilaku cerdik ini adalah perilaku yang mampu membantu seseorang ataupun kelompok masyarakat yang memiliki risiko PTM agar dapat terhindar dan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik.